Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jenny Syahfitri Boru Hasibuan SPD, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan program studi kecantikan dan spa NIM 8253705836. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video uji kinerja praktik mengajar di SMKS IT Syah Hamidun Majid dengan materi analisis kulit wajah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nggak ada Perdi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Namis. Hai Miss. Selamat pagi. Pagi Miss. Bagaimana kabarnya? Sehat Miss. Alhamdulillah. Tapi saya di sini mau bikin yang seru lagi sapaannya. Bisa? Yang akan saya pandu ya. Bisa? Bisa Kita mulai. Ya Miss. 3, 2, 1. Apa kabarnya? Baik-baik Miss. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus Miss. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap Belajar hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, saya harap dari awal mulai pembelajaran hingga akhir kita semua tetap semangat. Baik nak, untuk kondisi bagian area kelasnya coba dicek apakah ada sampah yang berserakan. Udah? Tengok dulu mejanya sudah lurus. Buatlah kondisi kelas senyaman mungkin. Sudah? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin ketua kelas oleh Dian. Dian? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebelum memulai pembelajaran maka marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Dalila. Untuk yang lain boleh berdiri dulu. Tunggu nak, ini ada soundnya. Kita ikutin adanya. Ya. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi
kembali. Melisa tolong digeser ini dulu. Tripodnya taruh belakang sana. Baik, Miss absen ya. Untuk yang hadir boleh diangkat tangannya. Ade Humairah, Bunga Kasih, Hadir, Miss. Dian, Hadir, Miss. Dewi Marwah, Fitri, Gadis, Kiki Taskia, oke, Nabila, Hadir, Miss. Raya, Hadir, Miss. Anggi Putri Ivana, Hadir, Miss. oke, Dwi Setiawati, Hadir, Miss. Dwi Aulia. Hadir, Miss. Apa keterangannya sekretaris? Hadir, Sakit. Melisa, Miss. Nurdalila, Hadir, Miss. Sophia, Hadir, Miss. sakit. Wilda, Hadir, Miss. Alda. Hadir, Miss. Baik, anak-anak Miss, sebelum memulai pembelajaran, Miss di sini ada sedikit motivasi kepada kalian tentang apa itu pentingnya belajar. Oke, belajar itu nak bukan hanya sekedar mengumpulkan tugas, melainkan apa? Melainkan itu adalah investasi kalian di masa depan, di masa yang akan datang. Kalian belajar sudah dari dini, dari kecil. Itulah yang akan kalian tuai nanti di masa yang akan datang. Saya harap di sini anak-anak di sini dari giginya belajar bisa menjadi orang sukses dan orang-orang yang cerdas. Amin. Oke. Sama Miss itu ada beberapa poin penting tentang kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan yang saya harap bisa diikuti aturannya. Yang pertama itu, saya harap anak-anak Miss itu bisa datang tepat waktu, ya. Kalau bisa sudah di dalam semua baru saya yang datang, ya. Jangan ada lagi yang terlambat. Yang kedua itu kalian harus bisa menghargai saya sebagai guru, ya, dengan tutur kata yang sopan dan juga santun. Tidak hanya sama saya, tetapi kepada teman sebangku ataupun teman yang lainnya. Selanjutnya, poin ketiga, saya mau kondisi kelas tetap rapi, tidak ada sampah di bawah meja. Terus jangan mereng-mereng mejanya, harus tetap lurus dan rapi. Selanjutnya itu tidak menggunakan HP di jam pelajaran saya. Kecuali ada perintah dari saya. Ada kalanya kita nanti menggunakan handphone. Oke, paham? Dan yang terakhir itu menggunakan atribut yang lengkap. Contoh atribut yang lengkap apa aja? Dian, satu. Anak jilbab. Anak jilbab. Apa lagi? Dasi. Pakai dasi. Selanjutnya, apa lagi Fitri? Adika. Jadi harus dilengkapi. Bisa sepakat tentang 5 poin sama Miss? Bisa, Miss. Oke. Baik, untuk materi kita hari ini kita akan membahas tentang analisis wajah di rias sehari-hari. Tapi sebelum memasuki materi hari ini, saya mau tanya materi sebelumnya atau minggu lalu tentang apa? Tentang dasar-dasar kulit. Oke, Miss mau tanya di sini, siapa yang masih ingat apa itu dasar-dasar kulit? Raya, apa Raya? Dasar-dasar kulit ada pengertian kulit. Kulit adalah Oke. organ terluar tubuh yang melindungi dari pengaruh luar dan menjaga keseimbangan tubuh. Oke, kasih tepuk tangan tuh Raya. Dia masih ingat materi minggu lalu. Saya informasikan kembali untuk anak-anak Miss yang aktif dari mulai awal proses hingga akhir nanti akan ada nilai plus dari saya. Jadi saya harap semua aktif di sini ya. Iya, Dengan tanya jawab sama saya untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang kedua, ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Dwi. Struktur kulit. Kulit terdiri dari epidermis, dermis, Oke. hipodermis. Oke, kasih lagi tepuk tangannya. Ada lagi? Siapa lagi yang tahu? Oke, Gadis. Fungsi kulit sebagai pelindung mengandung tubuh, tubuh, Oke. tempat pengeluaran tersisa dan pelindung dari sinar UV. Oke, kasih lagi tepuk tangannya. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi. Oke, Nabila.
Faktor yang mempengaruhi kondisi kulit meliputi usia, lingkungan, makanan, hormon, stres, dan penggunaan perawatan. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Oke, di sini Miss mau tanya lagi. Siapa sih di sini yang pernah ke salon kecantikan atau klinik? Nabila, apakah pernah? Pernah. Oke, perawatan apa yang kamu lakukan di sana? Saya pernah facial di salon. Di salon. Bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya setelah melakukan facial, wajah saya lebih segar, bersih, rileks, lebih percaya diri, kulit terlihat halus atau lebih cerah. Nah, dari pengalaman Nabila ini, kita bisa belajar tentang menganalisis kulit. Setelah dia melakukan perawatan kemana tadi Nabila? Facial wash. Apa yang kamu dapatkan efek sampingnya? Kulit lebih cerah, terlihat halus, lebih percaya diri, dan lebih segar, rileks. Nah, itu tadi kalau kita menganalisis kulit wajah kita sebelum perawatan, jadi kita tahu nih apa produk-produk yang kita gunakan, produk yang cocok untuk kulit wajah kita. Ya, jadi perawatannya itu sesuai. Sehingga si Nabila tadi dia mendapatkan efek samping pada kulitnya yang jadi percaya diri, ya, segar. Terus apa lagi tadi Nabila? Bersih. Oke, baik anak-anak Miss. Di sini juga Miss akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran tentang materi ini. Yang pertama itu Miss harap kalian semua bisa dapat menjelaskan pengertian dan juga tujuan analisis kulit wajah. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi jenis dan kondisi kulit wajah yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu bisa menunjukkan sikap teliti, hati-hati, dan menjaga kebersihan saat melakukan analisis kulit wajah. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita yang seru-seruan dulu. Kita ice breathing. Oke. ada 7 orang. Tunggu ya. Nada becak-becak. Oh ya, biar saya mulai. Iya, Miss. 1, 2, 3 ya. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Kurang semangat. Belum. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, berbagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Baik, kita masuk ke materi kita ya, yang akan saya paparkan berupa video ataupun nanti PPT.
Boleh tuh matikan dulu ini. Nampak? Matikan dulu lampunya guys. Kita menonton video pembelajaran terlebih dahulu ya mengenai analisis kulit wajah. Ya. Mau kamar mandi? Izin mau kamar mandi? Jadi? Kenapa? Jangan matikan lampu. Nggak nampak, Miss. Nggak nampak ya? Hidupin aja. Coba hidupkan lampunya. Kalau kayak gini nampak? Yakin? Yakin, Miss? Ya. Oke, lalu kita tonton sama-sama. Saya akan jelaskan. Selamat datang kembali ke channelku. Kalau kalian belum tahu, nama aku Jessica Alicia dan aku suka ngomongin skincare, review produk, kecantikan. Jadi kalau kalian suka itu, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagramku juga di sini, karena aku suka post konten tentang skincare juga di sana. Nah, sebelum kita menggunakan produk-produk skincare, tentunya penting banget kan buat kita mengetahui jenis kulit kita. Karena dengan mengetahui jenis kulit kita bisa pakai produk yang disesuaikan dengan jenis kulit kita dan otomatis hasilnya pun lebih maksimal. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu kalian dengan cepat cara termudah untuk mengetahui jenis kulit masing-masing. Jenis kulit itu kayak kemampuan kulit kita untuk mengembangkan diri atau memproduksi minyak. Jadi kayak level kelembapan yang dimiliki secara alami oleh kulit kita. Jenis kulit itu ada 4 ya, yaitu normal, kering, berminyak, dan kombinasi. Lokal sensitif acne prone itu bukan jenis kulit. Nah, menurutku kalau sensitif sama acne prone itu lebih ke kondisi. Jadi semua jenis kulit itu bisa mengalami kulit sensitif ataupun kulit acne prone. Kayak misalnya kulit berminyak itu bisa sensitif, kulit kering juga bisa sekaligus sensitif, dan kulit kering pun juga jarang ada yang acne prone. Cuman acne prone itu memang lebih dekat hubungannya sama kulit berminyak gitu. Jadi kayak gitu ya, kata yang sebutin tadi itu kayak level keberminyakan kulit kita. Oke, sekarang kita semua udah paham jenis kulit itu apa. Sekarang untuk cara mengetahuinya. Caranya itu ada 3 langkah mudah, yaitu yang pertama kamu cuci muka. Cuci muka dengan menggunakan sabun wajah yang lembut dan gentle dan nggak bikin kulit kering kesel ketarik gitu ya. Langkah kedua, habis cuci muka tadi, itu kamu keluar kamar mandi, keringin aja pakai tisu, terus diamin selama 1,5 jam. Jadi jangan pakai pelembab, jangan pakai toner dulu, diamin selama 1,5 jam itu kurang lebih. Tapi 1,5 jam ini kamu jangan kemana-mana, maksudnya jangan keluar rumah gitu ya. Soalnya kalau keluar rumah kena matahari kan cuma merusak kulit gitu. Jadi ini kamu waktu santai aja, kayak habis mandi sore, terus udah nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, langkah ketiga, habis 1,5 jam itu tinggal amati aja kondisi kulit kamu. Kalau kamu merasa kulitmu kayak masih terasa kering, keset, terus kayak ketarik gitu, terus kalau misalnya kamu senyum itu masih kayak berat kayak gitu, atau enggak mungkin ada bagian yang lepas, itu jenis kulit kering. Yang kedua, kalau kamu misalnya merasa kulitmu mengkilap, terus agak berminyak, kalau dipegang ini ada minyaknya gitu, itu berarti kulit kamu berminyak. Kalau kamu merasa ada bagian yang kering, misalnya pipimu kering gitu, terus dahinya berminyak atau hidungnya mengkilap berminyak gitu, itu berarti kulitmu kombinasi. Itu kulit kombinasi ini memang susah gampang gitu ya skincare-nya. Ini kombinasi, jadi jangan lupa subscribe. Oke. Terakhir, kalau kamu merasa biasa aja, kayak nggak terasa kering, nggak terasa mengkilap, nggak terasa ada banyak minyak gitu, kayaknya biasa-biasa lah. Itu berarti kulitmu normal. Kulit normal ini jenis kulit yang paling enak ya. Soalnya kayak nggak banyak masalah, soalnya imbang-imbang aja gitu kulitnya. Oke, jadi kayak gitu ya caranya. Gampang kan? Oh iya, ada satu hal lagi yang bisa kamu lihat untuk mengetahui jenis kulit. Itu bisa lihat dari ukuran pori-pori. Biasanya kulit yang berminyak itu pori-porinya tuh lebih kelihatan besar, soalnya kelenjar minyaknya kan lebih besar, kayak lebih butuh banyak jalan untuk mengeluarkan minyak. Jadi otomatis pori-porinya tuh lebih besar. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau kulit kering itu pori-porinya itu cenderung lebih kecil atau bahkan nggak kelihatan.
Oke, itu untuk video pertama. Ada video yang kedua. Lebih jelas ya penjelasannya. Teknik analisis kulit wajah. Ada tujuannya. Kemudian ada manfaat. Jelas videonya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari sini dulu ya. Ini yang lebih jelas ya, ada tulisannya. Nah. Jelas ya, di sini tujuannya ada 4 poin. Yang pertama itu untuk menentukan tindakan perawatan, menentukan kosmetik yang akan digunakan. Berarti jelas ya video? Oke. Video yang ditampilkan dari yang kita paparkan tadi mengenai analisis kulit wajah. Oke, selanjutnya ada pembelajaran oke. Nampak? Oke, untuk video tadi sebelumnya sangat berkaitan dengan yang ada di depan. Dengan judul besar Analisis Kulit Wajah, Memahami dan Merawat Kulit dengan Tepat. Oke, boleh dicatat mana-mana yang penting. Ambil bukunya. Oke, di sini itu ada pengertian analisis kulit wajah. Yang pertama itu ada pemeriksaan menyeluruh. Ada kan tadi di video? Ada. Pemeriksaan menyeluruh yaitu proses pemeriksaan dengan kondisi kulit secara menyeluruh untuk mengetahui tipe kulit dan masalah spesifik yang dialami. Tadi juga di video sudah dijelaskan ada berapa tadi jenis-jenis kulit? Ada 4. Yang pertama kulit normal, yang kedua berminyak, yang ketiga kering dan kombinasi. Kemudian yang kedua ada menentukan perawatan yang tepat. Tujuannya itu adalah untuk menentukan rangkaian perawatan dan produk yang tepat agar kulit tetap sehat dan terhindar dari potensi kerusakan. Ya kan Dian? Ya, Miss. Yang ketiga itu ada metode analisis, yaitu dapat dilakukan secara manual oleh ahli kecantikan atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun untuk hasil yang lebih akurat dan mendalam. Di video tadi juga dijelaskan, ya kan? Bisa sebenarnya kalau tidak ke bidang kecantikan, kalian sendiri juga bisa menganalisisnya tadi. Ada tadi cara-caranya kan di video, dengan melihat pori-pori. Jadi nggak harus ke dokter dulu. Kemudian ada tujuan kunci analisis kulit wajah. Yang pertama itu ada identifikasi tipe kulit. Untuk memastikan apakah kulit termasuk kering, berminyak, kombinasi, normal, atau sensitif. Oke, sensitif tadi sudah dijelaskan juga di video pertama. Sensitif itu lebih ke kondisi, bukan jenis kulit.
Yang kedua, ada mendeteksi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah tersembunyi seperti jerawat, kerutan awal, flek hitam, dan tingkat kekeringan. Kemudian ada rekomendasi personalisasi, yaitu menyediakan rekomendasi perawatan dan pemilihan produk yang sesuai efektif bagi kebutuhan kulit. Dan yang terakhir itu mencegah kerusakan, mencegah kesalahan perawatan, misalnya penggunaan bahan yang salah yang dapat memperburuk kondisi kulit. Oke, di sini ada contoh-contohnya ya, kondisi kulit kita ada normal, kering, berminyak, dan kombinasi. Ada jelas nampak ya? Oke, masalah kulit wajah yang sering ditemui. Yang pertama itu ada jerawat dan komedo. Akibat apa? Akibat pori-pori tersumbat. Selanjutnya ada penuaan dini. Kemudian hiperpigmentasi. Apa ini hiperpigmentasi? Flek hitam. Terus apa ini? Melasma atau noda bekas jerawat yang membuat warna kulit tidak merata. Kemudian ada dehidrasi. Apa dehidrasi? Kekeringan. Kemudian ada pori-pori besar, terutama pada kulit berminyak yang dapat meningkatkan risiko penyumbatan dan jerawat. Oke, mengidentifikasi hambatan kesalahan umum dalam analisis kulit. Ini biasanya terjadi kesalahan di sini. Yang pertama itu asumsi tipe kulit. Kesalahan mengidentifikasi tipe kulit. Misal, mengira kulit kombinasi sebagai kulit berminyak total, menyebabkan produk yang dipilih salah sasaran. Oke, Miss ingatkan kembali, untuk masalah asumsi tipe kulit ini biasanya terjadi kesalahan bukan hanya diri sendiri, tapi di kalangan seorang terapis kecantikan juga bisa mengalami kesalahan seperti ini jika tidak menganalisis perawatan wajahnya terlebih dahulu. Jadi bisa terjadi banyak di sini masalah, bisa terjadi kesalahan. Yang normal dianggap kombinasi, kemudian berminyak dianggap kering, itu biasanya karena asumsi tipe kulit. Selanjutnya ada abaikan gaya hidup. Abaikan gaya hidup itu yang dimaksud hanya fokus pada tampilan kulit tanpa memperhatikan faktor lingkungan, pola makan, tingkat stres, dan kebiasaan tidur klien. Oke, yang dibahas di sini contohnya itu kalian di sini semua sebagai owner atau bagian terapis kecantikan, ya, kalian yang punya. Jadi ini adalah masalah-masalah yang akan terjadi seperti asumsi tipe kulit klien kalian, kemudian abaikan gaya hidup seperti bagaimana sih kondisi klien kalian itu, karena apa, ya kan? Biasanya orang kalau begadang bisa menimbulkan apa? Jerawat. Terus yang kering itu biasanya gara-gara apa? Kurangnya air putih, dehidrasi, ya. Jadi untuk gaya hidup itu diperhatikan ya, Nak, ya. Diperhatikan. Selanjutnya ada kurangnya data subjektif, yaitu hanya mengandalkan pengamatan visual tanpa melakukan tanya jawab mendalam tentang riwayat alergi, sensitivitas, dan rutinitas perawatan sebelumnya. Dan yang terakhir ada rekomendasi tidak tepat. Menggunakan produk tanpa mempertimbangkan bahan aktif yang benar-benar dibutuhkan atau bisa bereaksi buruk dengan kulit klien. Ini juga salah satu masalah. Contohnya nih, kalau klien pertama kalian yang datang itu kulit wajahnya berminyak, ya, berminyak. Tapi karena produk kalian di situ lebih bagus ke yang kering, jadi kalian sarankan produk yang kering. Sedangkan klien kalian ini kulit wajahnya berminyak.
Jadi jangan anggap rekomendasi semua produk itu sama tipe kulitnya. Kan beda kan? Beda nih. Beda kan? Beda berminyak dengan kering. Jadi jangan karena mungkin di salon kalian itu yang lebih bestseller itu tentang perawatan kering. Jadi jangan semua produk untuk orang lain itu dianggap kering semua. Ya, jangan direkomendasikan ini Bu. Harus sesuaikan yang mana kering, yang mana berminyak, yang mana normal dan mana yang kombinasi. Oke, di sini ada tips memilih produk dan perawatan kulit yang tepat. Yang pertama itu dengan sesuai hasil analisis. Selanjutnya ada legalitas dan keamanan. Kemudian ada dasar perawatan dan uji reaksi kulit. Nampak jelas masih pengertiannya? Jelas ya? Jelas. Oke, adapun kesimpulan dari materi ini mengenai jalan menuju kulit sehat. Analisis kulit wajah adalah pondasi perawatan kulit yang efektif dan aman. Ada beberapa poin. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang tipe masalah kulit. Kemudian ada integritas teknologi modern. Sekarang kalian juga udah bisa searching ya pakai handphone, ya kan? Mana-mana produk-produk yang cocok sama kalian. Contohnya tipe wajah kalian ini yang berjerawat. Cari produknya yang sesuai dengan kondisi kulit kalian yang berjerawat. Jadi jangan sampai salah. Selanjutnya yang terakhir ada perawatan yang tepat, konsisten dan terarah agar menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wajah secara berkelanjutan. Oke, perawatan kalau cocok produknya dipakai lagi, ya. Kalau cocok produknya dipakai lagi berarti sesuai dengan tipe kulit kalian. Oke. Baik, anak-anak Miss, setelah sudah penjelasan mengenai video pembelajaran dan juga materi pembelajaran kita tentang analisis kulit wajah. Jadi di sini Miss mau tanya, siapa sih yang tahu tentang analisis kulit wajah itu? Oke, Kiki. Jadi Miss, analisis wajah adalah kegiatan untuk melihat dan mengenali jenis serta kondisi kulit wajah seseorang agar bisa tahu perawatan yang cocok. Oke, ada yang lain? Oke. Analisis wajah dilakukan supaya kita tahu apakah kesesuaian perawatan berminyak Oke. atau sensitif melakukan perawatan. Oke, satu lagi. Siapa? Miss. Bella. Ada ini boleh membantu kita memilih produk dan cara perawatan yang tepat supaya Oke. hasilnya bagus dan tidak salah dalam merawat kulit. Oke. Baik anak-anak Miss, sekarang kita ini sudah belajar tentang dunia kecantikan, tentang analisis kulit, apa itu pengertiannya, apa-apa saja perawatannya, apa jenis-jenis kulit kita. Oke, sekarang Miss mau coba pikirkan kembali, apa kira-kira dampak kalau kalian itu sebagai owner atau seorang terapis kecantikan salah menganalisis jenis kulit klien kalian. Contoh nih, ya. Contoh kulit berminyak sering dianggap kering, ya kan? Kulit berminyak dianggap kering dan perawatan dan produk yang digunakan itu jadi yang kering, sedangkan klien kalian itu berminyak. Apa dampak dari yang kesalahan itu kepada klien kalian? Ayo dampaknya, Dian. Kulit bisa tambah berminyak dan berjerawat. Oke, kulit bisa tambah berminyak dan berjerawat. Selanjutnya ada lagi? Raya. Klien bisa merasa tidak puas karena hasil perawatannya tidak sesuai kulit. Oke, satu lagi. Ade. Kulit bisa iritasi karena produk yang digunakan tidak sesuai. Oke. Berarti sampai sini saya harap kalian semua sudah paham ya tentang materi kita tentang analisis kulit wajah. Oke.
Di sini Miss akan bagi kelompok untuk lembar kerja peserta didik. Pas ya, kalau dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Oke, coba perhatikan dan akan saya jelaskan. Di sini sudah jelas ada mata pelajaran, kemudian materi, kemudian ada identitas, nama anggota kelompok. Ditulis ya, siapa-siapa aja nama anggota kelompoknya, kemudian kelas dan juga tanggal. Jadi yang B ada tentang masalah, konteks masalah. Boleh dilihat. Kemudian ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan. Oke, ada soal ya. Ada soal di bagian A, B, nomor 1, 2, dan 3. Oke. Jadi saya harap kalian bisa bekerja sama sesama tim untuk mengisi soal-soal yang tertera, mulai dari A, B, kemudian tabel yang pertama, kemudian tabel yang kedua, dan yang terakhir pemecahan masalah. Sudah? Oke, boleh dikerjakan. Setelah selesai kita nanti ada diskusi kelompok untuk presentasi setiap kelompok dari hasil pembelajaran atau kerja sama tim kalian. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Dibaca pelan-pelan dari mulai yang A, kemudian ada yang B. Ayo Bunga. Oke, saya ingatkan kembali penilaian dari awal kita pembelajaran sudah ada ya. Dan nanti untuk presentasi ada nilai kelompok ataupun nilai individu dari bagaimana cara kalian menjawab pertanyaan, mengerjakan lembar kerja tersebut.
Kenapa dipindahkan? Itu kan jawaban dia. Yang ditanyakan.
Oke. Oke. Ada yang sulit dipahami? Jelas? Jelas, Miss. Hah? Nanti itu. Udah selesai? Udah? Udah selesai seluruhnya? Coba angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Kayak ada kelompok Kiki, Raya, kemudian ada kelompok Fitri, Bunga, terus siapa lagi? Anggi, Jalila. Udah selesai? Berarti bisa kita mulai untuk presentasi? Bisa? Bisa, Miss. Oke. Presentasi kita mulai dengan struktur. Kalian 3 orang ya, ada yang menjadi moderator materi dan juga menjawab pertanyaan. Oke. Penilaian individu dari saya ada, untuk penilaian tim juga ada. Jadi saya harap sama-sama bekerja sama. Boleh kasih nanti 1 pertanyaan ataupun boleh saran ataupun kritik untuk teman yang presentasi. Bisa? Untuk pertanyaan harap jangan ada yang keluar dari jalur materi kita ya. Materi kita tentang analisis kulit wajah sehari-hari. Oke, untuk kelompok 1 kita persilakan. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Oke. Mohon diperhatikan untuk kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kulit wajah. Di sebelah saya ada saya Yudhistira sebagai pembawa materi. Saya Imawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kulit wajah ialah pemeriksaan untuk menentukan kondisi kulit agar
dietitian tahu produk dan metode yang tepat, teliti alat perawat aman dan hasil maksimal. Jenis kesalahan: kulit berminyak dianggap kering, kulit sensitif diberi perawatan keras, produk tidak sesuai dengan jenis kulit, penyebabnya kurang pengalaman, tidak dilakukan konsultasi, asal memilih produk, dampaknya hasil perawatan tidak efektif, kulit luka, iritasi, timbul masalah baru pada kulit. Kasus ciri-ciri: berminyak seluruh wajah, kering di pipi, mudah iritasi, jenis kulit berminyak, kombinasi sensitif. Saran: cuci wajah 2 kali sehari dan masker clay. Gunakan 2 jenis pelembab. Gunakan produk Sebagai masalah, observasi detail, wawancara klien, rawat solusi, rawat ulang dengan produk penenangkan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, boleh ditanyakan dari kelompok lain. Kenapa kulit kering mudah berjerawat? Oke, boleh dijawab untuk kelompok 1. Oke. Coba ulangi. Untuk pertanyaan. Kenapa kulit kering mudah berjerawat? Karena terlalu sering begadang dan banyak makan produk. Oke, bagaimana Dalila? Jelas? Oke, ada lagi mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, maka izinkan kami menutup presentasi kami di hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya maju untuk kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kalian kelompok 2. Hanya ini ya. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang analisis kulit wajah. Dan di samping saya ada Bunga Kasih, saya dan Febri. Oke. Dan penjelasan akan dibacakan oleh Bunga. Bagaimana cara seorang Beautification atau terapis. beautification melakukan analisis kulit wajah secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis dan kondisi kulit klien. Oke. Ayo Dian, analisis masalah. Wajah adalah proses mengenali kulit kering, berminyak atau sensitif. Hal ini penting untuk menentukan produk dan perawatan yang cocok bagi klien. Oke, selanjutnya apa? Yang B, berdasarkan konteks yang tabel. Coba jelaskan yang tabel dari kelompok kalian. Nih.
Jenis kesalahan penyebab. Jenis kesalahan kulit berminyak dianggap kering. Penyebabnya Penyebabnya tidak menggunakan alat analisis. Dampaknya Salah produk menyebabkan jerawat. oke. Yang nomor 2. Kulit sensitif diberi perawatan keras. Penyebab tidak mengetahui riwayat kulit. Dampaknya kulit meradang. Jenis kesalahan ketiga, produk tidak sesuai jenis kulit. Penyebab kurang edukasi produk. Dampaknya reaksi alergi. Tabel yang kedua tentang pengamatan dan identifikasi jenis kulit. Pori-porinya. Pori-pori besar, minyak banyak. Jenis kulit berminyak. Saran gunakan toner bebas alkohol. Yang B, ciri-ciri kulit kering di pipi, Di pipi. berminyak di hidung dan Kulit kombinasi. Saran menggunakan pelembab ringan. oke. Yang ketiga, kasar dan kencang. Jenis kulit yang kering. Saran menggunakan produk pelembab tinggi. 3. Pemecahan masalah. Pemecahan melakukan observasi dan tes kulit. Solusi hentikan produk salah. Melakukan perawatan ringan. Refleksi. 1. Belajar menganalisis lebih akurat. 2. Akan konsultasi dengan klien. 3. Nilai Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, ada. Apa? nilai apa yang penting untuk dimiliki seorang beautification saat menganalisis kulit wajah lain? Oke, boleh dijawab. Boleh dulu pertanyaannya deh. Nilai apa yang penting untuk dimiliki seorang beautification saat menganalisis kulit wajah lain? Oke, Dian. Kulit berminyak dianggap kering karena tak kusam. Bagaimana deh? Jelas? Berarti harus benar-benar bisa menganalisa. Ada dia mau sesi tanya jawab. Oke, boleh kasih kritik untuk kelompok ini? Sepertinya kurang persiapan ya. Ayah, siapa yang mau kesini kritik? Boleh, ayah kasih aja kritik, nggak apa-apa. Saran Oke. dipersiapkan lagi dari mata kerjasama kelompok. Oke. Ada yang lain? Ayah, boleh. Saya akan menyampaikan kritik. Pembacaan materi kurang jelas dan suara kurang keras. Oke. Bisa diterima dengan lapang dada? Bisa, Miss. Oke, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangannya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Oke, maju. Enggak, jadi Adek. Adek aku nih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bersama. Saya di sini berdiri sebagai moderator dan juga saya ada di Rumah sebagai Harap tenang. materi. Saya sebagai yang menjawab pertanyaan. Oke, langsung saja kita mulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh Ade Yudo. Analisis kulit wajah adalah kegiatan mengamati kondisi dan jenis kulit seseorang untuk menentukan perawatan yang sesuai. Analisis ini penting agar produk yang digunakan tidak menyebabkan iritasi atau hasil yang tidak maksimal. Jenis kesalahan pada kulit kulit berminyak dianggap kering. Penilaian hanya dari tampilan kulit. Dampaknya perawatan membuat wajah semakin berminyak dan berjerawat. Terus jenis kesalahan kedua, kulit sensitif diberi perawatan keras. Penyebabnya tidak dilakukan tes alergi. Dampaknya kulit kemerahan dan kering. Terus yang ketiga, jenis kesalahannya produk tidak sesuai jenis kulit, kurang penyebabnya kurang memahami kandungan produk, dampaknya timbul jerawat atau kulit jadi kering. Terusnya ciri-ciri kulit. Pori-pori besar mudah berjerawat tampak menghilang di seluruh wajah. Jenis kulitnya berminyak. Saran perawatannya adalah gunakan sabun wajah lembut dan masker clay. Terus yang kedua, ciri-ciri kulitnya kering di pipi, keringnya di hidung dan dahi. Jenis kulitnya kombinasi. Saran perawatannya digunakan 2 jenis perawatan berbeda per area. Yang ketiga, ciri-ciri kulitnya terasa kencang, kasar dan mudah iritasi. Jenis kulitnya kering dan sensitif. Saran perawatannya gunakan pelembab alami dan hindari alkohol. Terusnya, mata pemecahan. Misalnya, lakukan analisis menyeluruh dan wawancara klien dan berikan solusi. Hentikan produk, beri masker penenang dan analisis ulang. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Oke, boleh bertanya? Ya, silakan Raya bertanya. Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam analisis kulit? Kulit wajah. Bagaimana cara? Lebih teliti dan sabar. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah jelas? Udah? Jawabannya sudah? Sudah. Sebelum kami tutup, kami menyediakan sesi kritik dan saran. Silahkan. Oke, angkat tangannya untuk kritik dan saran. Boleh saran yang baik ataupun saran yang mau diperbaiki. Tidak ada? Oke, boleh ditutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali. Kasih tepuk tangan. Oke, Miss Tengok udah agak ada yang udah ngantuk-ngantuk, udah ada yang kurang-kurang semangat. Bolehlah kita ice breaking lagi ya. Ice breaking biar kalian lebih semangat lagi. Oke, lihat dong.
Oke, nada kali ini tepuk fokus ya. Tepuk fokus, nada tepuk apa itu? Nada apa itu? Sakinah. Oke, ada sound tambahan. Bisa kita mulai? Bisa nih. Ya. Bersemangat, bersemangat. Fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Ya, 1, 2, ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Ayo, tepuk tangan berdiri sendiri. Oke, bisa kita lanjut? Ada 2 kelompok lagi ya? Ya, 2 kelompok lagi. Ayo, siapa kelompok 4? Oke, saya harap untuk kelompok 4 ini bisa menjadikan yang sebelum-sebelumnya untuk yang lebih baik lagi. Untuk jawaban boleh ya dikaitkan sama pengalaman kalian. Untuk pertanyaan teman-temannya boleh dikaitkan sama pengalaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis kulit wajah yang dibawakan oleh saya moderator Anju Bidikana dan bersama kita Rizkyawati sebagai pembahasan materi. bisa Putri sebagai tanya jawab. Untuk Dewi bisa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kulit dan mengapa analisis kulit ini penting dilakukan sebelum perawatan. Analisis kulit wajah berarti mengevaluasi kondisi kulit agar Beautification atau terapi kecantikan. beautification mengetahui cara yang sesuai penting agar hasil perawatan efektif dan aman. Ada jenis kesalahan kulit berminyak yang mengering, penyebabnya salah menilai tekstur kulit, dampaknya salah produk. Yang kedua, ada kulit sensitif diberikan perawatan keras, penyebabnya tidak peka terhadap kondisi klien, dampaknya luka dan gatal. Yang ketiga, produk tidak sesuai jenis kulit, penyebabnya kurang informasi produk, dampaknya reaksi kulit. Ada ciri-ciri kulit. Yang pertama, pori-pori besar, mudah berjerawat, tampak mengkilap di seluruh wajah. Yang kedua, jenis kulitnya berminyak. Saran perawatan menggunakan masker karena liat. Yang kedua, kering di pipi, berminyak dan di hidung dan dahi. Jenis kulitnya kombinasi. Saran perawatan menggunakan pembersih yang lembut. Dan yang ketiga, terasa kencang, kasar dan mudah iritasi. Jenis kulitnya kering atau sensitif. Cara menggunakan pelembab intensif. Yang ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah bisa pencegahan, diamati, disentuh dan ditanyakan keluhan klien. Solusinya hentikan produk, gunakan smoothing mask. Ya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dibuka untuk sesi tanya jawab. Oke, saya ingatkan kembali ya, untuk tanya jawab itu
Siapa yang aktif bahkan dapat nilai tambahan? Ayo, satu orang aja. Oke Fitri, kasih pertanyaan. Solusi apa yang harus dilakukan seorang mitigation untuk mencegah kesalahan analisis berikut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Analisis kulit wajah berarti mengevaluasi kondisi kulit agar Beautification atau terapis kecantikan. mengetahui cara perawatan yang sesuai. Penting agar hasil perawatan efektif dan aman. Apakah jawaban dari kami sudah jelas? Jelas. Oke, boleh. Ditutup. Anggi. Sekian dari presentasi kami itu. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila suatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis wajah. Saya berdiri sebagai moderator dan di sebelah Saya Rodolivia sebagai penjelas materi dan tanya jawab. Saya akan menjelaskan tentang analisis kulit wajah. Analisis kulit wajah adalah proses mengenali karakteristik kulit sebelum tindakan perawatan. Hal ini penting agar hasil maksimal dan aman. Jenis kesalahan: berminyak dianggap kering. Penyebabnya yaitu melihat sekilas saja, dampaknya wajah makin berminyak. Yang kedua, kulit sensitif diberi perawatan keras. Penyebabnya kurang hati-hati, dampaknya yaitu iritasi kulit. Yang ketiga, produk tidak sesuai. Penyebabnya tidak memahami bahan, dampaknya alergi dan gatal. Yang kedua, ada pengamatan. Ciri-cirinya, yang pertama, pori besar berjerawat. Jenis kulit berminyak. Saran gunakan oil free produk. Yang kedua, berminyak di tendon. Jenis kulit kombinasi. Sarannya gunakan warna ringan. Yang ketiga, mudah merah. Jenis kulitnya sensitif. Sarannya gunakan produk alami. Refleksi. Apa hal baru refleksinya? Belajar ciri-ciri jenis kulit. Yang kedua, akan berhati-hati. Yang ketiga, nilai ketelitian dan kesabaran. Dan selanjutnya kami akan mengajukan tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, udah bilang. Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan analisis kulit wajah? Apa pertanyaan Najla? Apa hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan analisis kulit wajah ini? Ayo boleh pakai pengalaman menjawabnya. Contohnya kalau kalian habis dari salon, apa yang kalian dapat dari perawatan tersebut? Yang kami dapat itu bisa membuat wajah kami menjadi bersih, menjadi lebih cerah, lebih halus. Oke. Sudah? Sudah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini lanjut. Ya, Kak Kiki silakan. Bagaimana solusi apa supaya wajah tidak berminyak? Solusinya yaitu hentikan produk dan lakukan perawatan pemulihan.
Sudah? Ada lagi? Ayo Fitri. Apa solusi yang tepat jika kesalahan analisis terlanjur terjadi? Apa pertanyaannya? Apa solusi yang tepat jika kesalahan analisis terlanjur terjadi? Ayo boleh dijawab. Apa solusinya? Iya. Bisa dengan pengobatan. Ayo dilanjut. Ya. Kasih penjelasan. Pengobatan yang rutin. Bisa lebih ke perawatan yang lebih rutin dan lebih tepat pada produknya. Oke. Udah. Boleh tutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Baik, sudah presentasi setiap kelompok, sudah dijelaskan mulai dari materi pembelajaran kita video, kemudian ada penampilan PPT dan juga diskusi. Jadi saya harap semua sudah paham tentang materi kita hari ini tentang analisis wajah, ya, analisis kulit wajah. Baik, untuk anak-anak ini sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau ada salah satu yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini. Ayo, boleh angkat tangan satu orang. Siapa ini? Raya. Oke, Raya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis kulit wajah sangat penting dilakukan sebelum memulai perawatan kecantikan dengan mengenali jenis dan kondisi kulit seperti normal, kering, berminyak, kombinasi, atau sensitif. Kita bisa menentukan perawatan dan produk yang tepat agar hasilnya maksimal dan aman bagi klien. Melalui kegiatan analisis yang benar, kita juga belajar menjadi lebih teliti, memahami kebutuhan kulit klien, serta meningkatkan profesionalisme sebagai calon terapis kecantikan. Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk Raya. Baik, saya ingatkan kembali untuk materi yang kita pelajari hari ini bersama-sama, kita telah memahami pentingnya untuk melakukan analisis kulit wajah sebelum perawatan agar kalian mengenali berbagai jenis kulit kalian, seperti jenis kulit apa tadi? Normal, kemudian apa lagi? Kering, selanjutnya oke, kombinasi. Dan kalian jadi tahu apa-apa saja dampak kesalahan analisis terhadap perawatan kulit wajah tersebut. Oke, kegiatan pembelajaran tadi membantu kita menyadari bahwa menjadi seorang beautification atau seorang terapis kecantikan atau kalianlah yang akan jadi calon-calon owner kecantikan. Bukan hanya keterampilan yang diperlukan, tetapi juga ketelitian dan pengetahuan dalam mengamati kondisi kulit klien atau model. Oke, di sini Miss ada refleksi untuk kalian. Saya mau kalian ada tanggapan dari refleksi yang akan saya paparkan, yaitu bagaimana cara kalian menganalisis kulit wajah dengan benar. Coba pikirkan kembali bagian mana yang paling kalian pahami dan bagian mana yang harus perlu diulang. Ingat ya, ketelitian dan pengamatan adalah kunci utama dalam dunia kecantikan. Kalian sudah berada di jalur yang tepat. Teruslah berlatih dan kalian akan menjadi calon seorang beautification atau owner kecantikan atau terapis. Yang baik adalah memahami kulit klien sebelum melakukan perawatan. Oke, saya mau ada yang menanggapi. Oke. Hari ini saya jadi lebih mengerti mengenai cara analisis kulit wajah
Oke. Bagian yang paling saya paham adalah cara membedakan kulit kering dan berminyak. Karena ciri-ciri kelihatan jelas. Oke. Masih agak bingung kalau membedakan kombinasi kulit normal, kombinasi kulit dan normal. Oke. Jadi saya mau belajar lebih banyak tentang itu. Dari pelajaran ini saya sadar kalau identification itu harus teliti dan tidak boleh asal menilai kulit klien. Belajarnya seru banget. Saya jadi lebih semangat untuk latihan biar nanti bisa menganalisis kulit dengan percaya diri. Oke, kasih tepuk tangan untuk. Baik, anak-anak Miss, saya perjelas lagi ya mengenai poin-poin penting dari materi kita hari ini. Yang pertama itu tentang pengertian analisis kulit wajah, yaitu proses mengamati dan menilai kondisi serta jenis kulit seseorang untuk menentukan perawatan yang tepat. Kemudian ada tujuan analisis kulit. Yang pertama ada mengetahui jenis dan kondisi kulit, menentukan produk dan teknik perawatan yang sesuai, mencegah kesalahan dan pemberian perawatan, dan yang terakhir menjaga hasil perawatan agar aman dan optimal. Kemudian ada jenis-jenis kulit wajah. Yang pertama itu ada normal, kemudian apa tadi? Kering, berminyak, satu lagi? Kombinasi. Terus itu biasanya faktor yang mempengaruhi kondisi kulit. Ada genetik atau bawaan, kemudian ada cuaca lingkungan, pola makan dan gaya hidup. Selanjutnya ada penggunaan produk kosmetik, kemudian ada usia dan kesehatan tubuh. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis kulit wajah. Yang pertama itu harus membersihkan wajah klien, kemudian mengamati dengan mata alat jenis kulit kita, kemudian menentukan jenis dan kondisi kulit, dan yang terakhir ada mencatat hasil analisis sebagai dasar perawatan. Kemudian ada masalah umum pada kulit seperti jerawat, komedo, flek hitam, kulit kusam, pori-pori besar, dehidrasi, dan penuaan dini. Ada juga kesalahan yang sering terjadi dalam analisis seperti salah mengenali jenis kulit, tidak memperhatikan faktor lingkungan atau kebiasaan klien, dan terburu-buru dalam menganalisis. Dan ada juga cara menghindari kesalahan analisis tersebut. Yang pertama itu melakukan observasi dengan teliti, menggunakan alat bantu dan analisis kulit. Kemudian ada bertanya pada klien tentang kebiasaan dan riwayat kulit. Dan yang terakhir itu ada mencatat hasil secara detail. Dan ada poin penting yang terakhir yaitu sikap profesional yang harus dimiliki. Yang pertama itu harus teliti dan hati-hati, kemudian menjaga kebersihan dan etika kerja. Selanjutnya itu ada ramah dan komunikatif pada klien dan bertanggung jawab terhadap hasil kinerja. Itulah tadi poin-poin penting tentang materi pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah kita memahami cara menganalisis jenis dan kondisi kulit wajah, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan perawatan wajah sesuai hasil analisis kulit. Udah? Materi ini akan membantu kalian memahami langkah-langkah perawatan yang tepat untuk setiap jenis kulit, mulai dari pembersihan, pengelupasan, pemijatan, hingga menggunakan masker dan pelembab. Dengan menguasai materi ini, kalian dapat memberikan pelayanan kecantikan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan kulit klien. Oke? Jadi minggu depan itu materinya berkaitan lagi dengan materi hari ini. Apa materi hari ini? Menganalisis kulit wajah. Untuk minggu depan ada tahapan perawatan wajah sesuai hasil analisis kulit. Oke, ada pertanyaan? Miss.
Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk Dian boleh ditutup dengan doa. Sebelum pulang, marilah Bukan pulang, guru selanjutnya nanti datang. Itu masih pagi. Doa untuk penutupan pembelajaran. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita tutup pembelajaran. Ditunggu guru selanjutnya. Oke, Miss. Bisa? Bisa, Miss. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.